Pertanyaan saya, apakah Nabi Isa menikah? Lah iyalah, menikah 2 kali lagi. Ya. Jika menikah dengan siapa istrinya? Maria dan Magdalena. Dan kemana keturunan sampai saat ini? Belum punya anak, sudah wafat. Dan tolong sebutkan referensi yang jelas. Injil cerita demikian, Islam cerita demikian, Rasulullah cerita demikian. Terima kasih Ustaz. Kembali. Kalau dijelaskan di sini semua habis waktu, masih banyak pertanyaan. Tapi itulah, semua Nabi menikah, saudaraku. Menikah karena Nabi Isa orang Yahudi, orang bukan agama, orang suku Yahudi. Jadi kalau suku Yahudi itu menikah, wanita itu harus mencucikan kakinya dan meminyaki rambutnya. Itu ada dalam Injil, ya. Kepada kita bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu menikah dan punya anak. Bahkan Nabi Isa alaihissalam ya teridentifikasi dia mempunyai 2 istri dan mempunyai anak namanya Yustus. Dia harus menikah. Kalau enggak dia tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah mengajar. Alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan dirinya, kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Shalom, Horas menjua-jua. Video kali ini kita akan membahas Yesus menikah bersama dengan Bang Andre Tunggal. Mari kita saksikan videonya. Check it out. Oleh Ustadz Ahmad Kainama yang menyatakan bahwa Yesus menikah. Kita saksikan apa yang menjadi argumentasinya. Usia pernikahan laki-laki normal di tanah Yudea Galilea pada saat itu adalah 22 tahun paling tua. Yesus diangkat ke langit itu usia 33. Pertanyaannya, apakah dia sudah menikah? Kalau menurut adat istiadat Yahudi yang keras, dia harus menikah. Kalau enggak dia tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah mengajar. Pandangan dari Ustadz Kainama ini adalah satu pandangan yang keliru karena dia melakukan satu oversimplifikasi terhadap satu kasus. Benar teman-teman bahwa pada zaman itu seorang rabi Yahudi itu biasanya menikah. Di atas usia 20, kalau misalnya seorang rabi Yahudi itu tidak menikah dianggap aneh memang. Tapi jangan lupa bahwa di dalam Yahudi pun ada beberapa mazhab dan soal nikah pun mereka beda-beda. Misalnya saja kaum Esenis yang kebanyakan mereka tidak menikah karena mereka menganggap bisa memelihara kekudusan tanpa menikah. Nah, Yesus itu disebut rabi karena dia mengajarkan Taurat dan pengikutnya banyak. Jadi untuk mengklaim Yesus itu adalah seorang yang menikah karena dia rabi itu adalah oversimplifikasi banget. Misalnya begini aja, di dalam kultur Islam itu kan terdapat budaya poligami. Lalu semisal kita nih menemukan seorang ustadz yang beristri hanya 1. Lantas apakah ustadz tersebut tidak pantas dipanggil ustadz hanya karena dia beristri 1? Tentu teman-teman muslim pun tidak setuju, bukan? Jadi argumen Kainama ini yang mengatakan kalau Yesus rabi dia harus punya istri, ini adalah satu argumen yang sangat amat keliru. Dan ada satu peristiwa ketika kakinya dilumuri minyak, digosok pakai rambut dan diciumin oleh seorang perempuan yang namanya Maria dari desa Magdala, Maria Magdalena. Tuangin minyak gaharu ke kakinya Isa, lalu digosok dengan rambutnya dan diciumin. Dicatat dalam kitab Lukas pasal 12. Nah, kali ini Ustadz Kainama keliru ya. Peristiwa perempuan yang mengurapi Yesus itu tercatat di dalam Lukas pasal 7 atau Yohanes pasal 12. Oke, kita anggaplah dia keliru ya. Nah, tetapi dengan menyebut nama perempuan tersebut sebagai Maria Magdalena itu adalah satu hal yang keliru. Karena di dalam Yohanes pasal 11 ayat 2 di situ dikatakan Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Di ayat yang pertama kita menemukan bahwa Maria ini bukanlah Maria Magdalena tetapi Maria saudara Marta dan
Lazarus. Meskipun namanya Maria, tetapi ini adalah dua Maria yang berbeda, teman-teman. Sampai di sini gue jadi ragu, teman-teman, kalau Ustadz Kain Nama itu mengklaim bahwa dia pernah jadi pendeta. Karena hal ini biasanya jadi kekeliruan di antara orang Kristen dan seorang pendeta seharusnya mengetahui dengan tepat. Ya sio mamae Kain Nama, orang Ambon bilang ali bicara tak putar tak bola balik. Nah, ada peristiwa itu di dalam Lukas pasal 12. Sehingga alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan dirinya, kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Nah, di sini Ustadz Kain Nama mengarahkan pada permasalahan antara Yesus dan perempuan bukan muhrimnya. Ajaran manusia adalah ajaran yang berpusat kepada segala tata aturan yang banyak sekali, yang cenderung malah membuat manusia-manusia tersebut menjadi orang-orang yang sombong secara rohani, atau manusia beragama yang sombong. Ingat bahwa pada saat itu para pemuka agama juga mengajarkan hal yang sama. Banyak aturan, mereka sering bertentangan dengan Yesus soal aturan-aturan, soal hari Sabat, soal puasa, bahkan soal mencuci tangan, teman-teman. Dan Yesus mendobrak segala aturan-aturan tersebut. Mengapa? Karena dia mau mengajarkan bahwa Tuhan itu berkenan kepada hati yang bertobat, bukan kepada manusia yang berpikir bahwa dengan segala aturannya bisa terlihat suci, padahal munafik. Nah, di dalam peristiwa Yesus diurapi oleh perempuan yang katanya bukan muhrimnya itu, teman-teman. Oleh ajaran yang ketat, mereka itu dianggap tidak layak bersanding dengan pria. Bahkan di sinagoge pun, di tempat ibadah, mereka punya tempat yang berbeda dengan pria. Peristiwa itu memang oleh para pemuka agama dianggap tidak lazim. Tetapi kita tahu bahwa Yesus tidak mau terjebak di dalam segala aturan-aturan buatan manusia. Disinilah Yesus secara tidak langsung menyatakan kasih Tuhan kepada mereka yang tersisih. Dalam konteks ini, kepada perempuan yang seringkali dianggap warga kelas 2. Allah mengasihi perempuan juga. Yesus membiarkan dirinya, kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Nah, Kain Nama ini asal ngomong ya. Gue heran kenapa setiap kali itu dihubungkan sama perkawinan. Mungkin teman-teman punya jawabannya. Kenapa kayak gitu ya? Yang pasti teman-teman, Yesus tidak menikah. Keempat kitab Injil bahkan tradisi gereja pun menyatakan bahwa Yesus tidak menikah. Secara logika, kalau Yesus itu menikah, maka pasti Yesus akan menitipkan istrinya kepada murid-muridnya dalam peristiwa dia disalibkan, sebagaimana Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes. Bahkan tulisan-tulisan di luar Alkitab, yaitu tulisan misalnya Clement of Alexandria, itu abad kedua dalam The Stromata, atau misalnya tulisan Tertullian di abad kedua juga, On Monogamy, itu menyatakan bahwa Yesus itu tidak menikah. Jadi mohon maaf, argumentasi dari Ustadz Kain Nama ini cocok logi dan ngasal. Cuman lucunya adalah argumentasi dari Ustadz Kain Nama ini secara nggak langsung melawan akidah Islam. Kenapa begitu? Markus pasal 14 ayat 8, di situ Yesus memuji tindakan dari perempuan yang mengurapinya. Yesus mengatakan, ia perempuan itu telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku, Yesus, telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Perhatikan kata ini, teman-teman. Di sini jelas Yesus menyatakan tentang masa depan. Jelas penguburan ini berbicara tentang karya Yesus yang akan digenapi di dalam penyaliban, kematiannya, penguburannya, bahkan kemudian kebangkitannya. Nah, jika Kain Nama mengajarkan kepada umatnya melalui peristiwa Yesus diurapi oleh perempuan yang bukan muhrimnya, katakanlah begitu, maka secara tidak langsung dia harus mengakui fakta ini bahwa Yesus menyatakan dengan jelas bahwa ini adalah pengurapan sebelum dia mati di kayu salib dan kemudian dikuburkan. Nah, tentu hal ini bertentangan dengan akidah Islam yang dengan jelas mengajarkan bahwa Yesus yang mereka panggil sebagai Isa itu tidak mati di kayu salib. Jadi di sini gue melihat ada satu tendensi oknum-oknum tertentu yang menggunakan ajaran-ajaran Kristen dan justru argumen mereka malah menyatakan kesalahan mereka sendiri. Dan semoga video seperti ini boleh menyatakan kebenaran, memberikan penjelasan yang baik kepada mereka yang menuduh kita, dan boleh memperkuat iman setiap kita yang percaya kepada Kristus. So make it simple, make it meaningful. May God bless you.